Teknologi pakan ternak ruminansia, upaya pencapaian program swasembada daging sapi selain memerlukan ketersediaan bibit bakalan sapi, juga adanya kesiapan penyediaan pakan yang cukup berkelanjutan dengan mutu yang memadai serta harga yang murah. Terdapat sejumlah permasalahan terkait dengan pakan ternak. Pertama, mutu pakan yang variatif cenderung kurang karena pakan kebanyakan merupakan limbah lignoselulotik dengan kadar total digestible nutrin atau TDN dan protein yang rendah. Kedua, produksi pakan musiman atau sesasional moment. Umumnya, produksi akan menurun ketika musim kemarau, yaitu pada bulan April hingga September. Pada bulan tersebut, peternak akan kesulitan mendapatkan rumput lapang atau penurunan produksi pada hijauan yang dibudidayakan. Sehingga produksi yang berlimpah pada musim hujan perlu diawetkan atau disimpan untuk digunakan pada musim kemarau. Dengan demikian, membutuhkan teknologi penyimpanan. Keberhasilan usaha peternakan sangat ditentukan oleh 3 faktor yang sama pentingnya, yaitu 1. Breeding atau pemuliabiaan bibit. Kedua, feeding, pakan. Dan ketiga, manajemen tata laksana. Namun jika dilihat dari total biaya produksi dalam usaha peternakan, maka kontribusi pakan adalah yang paling tinggi, yaitu sekitar 75%-nya. Kebutuhan ternak terhadap pakan dicerminkan oleh kebutuhannya terhadap nutrisi. Jumlah kebutuhan nutrisi setiap harinya sangat bergantung pada jenis ternak, umur, fase atau pertumbuhan dewasa, bunting, menyusui, kondisi tubuh, normal atau sakit, dan lingkungan tempat hidupnya, temperatur, kelembaban, nisbi udara, serta bobot badannya. Maka, setiap ekor ternak yang berbeda kondisinya membutuhkan pakan yang berbeda pula. Teknologi pakan ternak ruminansia meliputi kegiatan pengolahan bahan pakan yang bertujuan meningkatkan kualitas nutrisi, meningkatkan daya cerna, dan memperpanjang masa depan. Beberapa teknik pengolahan bahan pakan yang sudah dilakukan oleh peternak adalah 1. Pembuatan hay. Hay adalah tanaman hijauan pada ternak, merupakan rumput-rumputan leguminosa yang disimpan dalam bentuk kering berkadar air 20-30%. Tujuan khusus pembuatan hay adalah agar tanaman hijau pada waktu panen yang berlebihan dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu, sehingga dapat mengatasi kesulitan dalam mendapatkan pakan hijauan pada musim kemarau. Kedua, amoniasi. Amoniasi merupakan proses perlakuan terhadap bahan pakan limbah pertanian jerami dengan penambahan bahan kimia atau urea CONH2. Penambahan amonia atau urea pada jerami padi jerami amoniasi agar memecahkan ikatan lignin selulosa, ikatan yang sangat kuat sehingga sulit untuk dicerna oleh sapi, menjadi karbohidrat yang sederhana, sehingga jerami yang telah diamoniasi akan mudah dicerna oleh ternak. Bahan-bahan: 1. Jerami padi, 2. Urea, 3. Air. Peralatan: lembaran plastik, timbangan, ember, sabit. Cara pembuatannya: timbang jerami sesuai yang dibutuhkan, kemudian dipotong-potong dengan ukuran 5-10 cm. Selanjutnya, urea ditimbang sebanyak 6% dari bobot jerami yang digunakan. Sediakan air bersih sebanding dengan jumlah jerami padi yang digunakan. Dari jumlah tersebut, 30% digunakan untuk melarutkan urea.
Jerami dapat ditempatkan dalam drum. Jerami dimasukkan ke dalam drum secara berlapis-lapis setebal 10-20 cm. Setiap lapisan disemprotkan dengan larutan urea ditambah air secara merata. Setelah itu jerami ditutup dengan plastik secara rapat. Setelah 1 bulan jerami dapat diberikan pada ternak. Ketiga, fermentasi jerami. Prinsip fermentasi jerami dengan menambahkan bahan mengandung mikroba proteolitik, lignolitik, selulotik, lipolitik, dan bersifat fiksasi nitrogen non-simbiotik. Contohnya Starbio, Starbio Plus, EM4, dan lain-lain. Bahan-bahan: jerami 1 ton, urea 6 kg, Starbio atau bahan sejenis 6 kg, air secukupnya. Cara pembuatan: jerami kering panen dilayukan selama kurang lebih 1 hari untuk mendapatkan kadar air mendekati 60%. Dengan tanda-tanda jerami kita remas, air tidak menetes tetapi tangan kita basah. Jerami yang sudah dilayukan tersebut dipindahkan ke tempat pembuatan dengan cara ditumpuk setebal 20-30 cm, boleh diinjak-injak. Kemudian ditaburkan urea, bahan pemacu mikroorganisme, atau Starbio atau bahan sejenis, dan air secukupnya. Kemudian ditumpuk lagi jerami seperti cara di atas sehingga mencapai ketinggian lebih dari 1,5 meter. Tumpukan jerami dibiarkan selama 21 hari, tidak perlu dibolak-balik. Setelah 21 hari, tumpukan jerami dibongkar lalu diangin-anginkan atau dikeringkan. Jerami siap diberikan pada ternak atau kita stok dengan digulung, dibuka, dan disimpan dalam gudang. Tahan disimpan selama kurang lebih 1 tahun. Keempat, complete feed atau pakan komplit. Complete feed merupakan suatu teknologi formulasi pakan yang mencampur semua bahan pakan yang terdiri dari hijauan, limbah pertanian, dan konsentrat yang dicampur menjadi satu tanpa atau hanya sedikit tambahan rumput segar. Pakan komplit adalah ransum berimbang yang telah lengkap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak, baik untuk pertumbuhan, perawatan, jaringan maupun produksi. Dalam pemberiannya, ransum ini tidak memerlukan tambahan apapun kecuali air minum. Dengan pemberian bahan komplit, lebih praktis dan sangat menghemat tenaga kerja, serta petani tidak perlu lagi setiap hari mencari rumput. Bahan-bahan: 1. Jerami dan hijauan pakan ternak lainnya, rumput gajah, rumput lapangan, tebon jagung, rendeng kacang tanah, dan lain-lain 50 kg. Kedua, bekatul 10 kg. Ketiga, mineral feed suplemen 1 kg, probiotik gas Starbio 1 kg, molasses tetes tebu 1 liter. Cara pembuatan: pertama, jerami, padi, dan rumput gajah dicacah, semakin kecil semakin baik, kemudian dihamparkan di atas terpal. Di tempat terpisah campur bekatul, probiotik jika Starbio, dan mineral, lalu taburkan di atas hamparan jerami dan rumput gajah.
Kedua, buat larutan tetes tebu dan probiotik jika EM4 dengan air secukupnya. Ketiga, semprotkan atau percikkan larutan nomor 2 ke atas hamparan bahan nomor 1. Selanjutnya diaduk-aduk hingga merata dan bila perlu ditambah air kadar air campuran mencapai 60%. Keempat, untuk mengukur kadar air, adonan dikepalkan di tangan. Bila tangan basah tapi air tidak menetes, berarti takaran kadar air sudah cukup. Kelima, masukkan adonan nomor 3 ke dalam drum plastik, dipadatkan dan tutup rapat, tidak ada udara luar yang masuk. Keenam, pakan komplit hasil fermentasi ini dapat digunakan setelah 3 pekan proses fermentasi berlangsung. Cara pemberian makan. Pertama, setelah 3 pekan difermentasi, pakan komplit siap diberikan kepada ternak. Kedua, takaran pemberian pakan komplit adalah 5% dari bobot ternak dan diberikan 2-3 kali sehari. Ketiga, setelah pemberian pakan, drum plastik ditutup lagi rapat-rapat agar udara luar tidak masuk. Keempat, dengan perlakuan yang benar, pakan komplit ini dapat bertahan selama 1,5 bulan. Keunggulan menggunakan pakan komplit. Peternak tidak harus lagi membanting tulang untuk mencari rumput atau ngarit setiap hari, sebab dengan fermentasi, pakan komplit dapat bertahan dan simpan lama sebagai cadangan pakan pada saat musim kemarau. Kita tidak perlu lagi memperkerjakan banyak tenaga kerja. Hanya dengan 1 orang mampu memelihara kambing atau domba lebih kurang sekitar 200 ekor. Begitu juga dengan sapi yang dapat dipelihara oleh 1 orang dengan jumlah 20 ekor. Tentunya kualitas pakan ternak terjamin dengan nutrisi yang lengkap sesuai dengan kebutuhan ternak. Pendapatan bersih yang akan didapat oleh peternak apabila menggunakan pakan ternak komplit lebih besar keuntungannya daripada menggunakan pakan ternak rumput dan juga konsentrat. Demikian informasi tentang keunggulan pakan komplit atau complete feed. Semoga dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak.